Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rahmailahi dari Sistem Informasi Kelas B dengan NIM 43191010016 dengan dosen pengampu yaitu Muhanif Ridwan SPDI MH. Saya akan menjelaskan tentang ijtihad dan hukum ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi kebahasaan, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab jahada yang berani, payah yang bersungguh-sungguh. Bentuk kata ijtihad berwazan dengan ifta'ala yang menunjukkan mubalaghah. Maksudnya ifta'ala hanya dipakai dalam hal-hal yang memang berat dan sulit. Ijtihad menurut istilah berarti menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk mengistinbat suatu hukum agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama yang memenuhi persyaratan tertentu pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama. Walaupun ijtihad diperbolehkan untuk dilakukan oleh mujtahid, orang yang berijtihad yang memenuhi syarat, namun tidak berarti bahwa ijtihad dapat dilakukan dalam semua bidang. Ijtihad memiliki ruang lingkup tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa ijtihad atau dalam arti ijma dan qiyas merupakan sumber hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Terlepas dari pertentangan apakah ijma dan qiyas masuk dalam sumber hukum Islam atau tidak, di sini akan dijelaskan beberapa metode ijtihad yang digunakan ulama untuk memutuskan suatu hukum. 1. Ijma, artinya konsensus atau kesepakatan. Menurut usul fikih, adalah kesepakatan para imam mujtahid di kalangan umat Islam tentang hukum Islam pada suatu masa pasca Rasulullah SAW wafat. Ijma harus memenuhi 4 unsur yaitu A. Sejumlah mujtahid terlihat langsung dalam menetapkan suatu konsensus. B. Konsensus lahir tanpa memandang perbedaan. C. Konsensus diiringi dengan pendapat masing-masing secara jelas, baik secara tertulis, perkataan, dan tindakan. D. Konsensus semua mujtahid dapat diwujudkan dalam suatu keputusan berbentuk hukum. 2. Qiyas. Secara etimologi berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Arti terminologinya, menyamakan sesuatu yang tidak disebut oleh Nas atau Al-Quran dan Sunnah dengan sesuatu yang sudah disebutkan oleh Nas. Dengan kata lain, qiyas merupakan proses ijtihad atau deduksi atau menarik kesimpulan dari Nas dengan jalan analogi. Dasar-dasar ijtihad. Adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Quran dan Al-Sunnah. Di antaranya ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya hadis Amir bin Al-Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hakim yang menetapkan hukum dengan berijtihad kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Syarat-syarat mujtahid. 1. Syarat umum, yaitu Islam, dewasa, berakal sehat, kuat daya tangkap dan ingatannya. 2. Syarat pelengkap. Adapun syarat pelengkap yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid ialah 1. Mengetahui tidak adanya dalil yang qat'i tentang kasus yang dihadapi. 2. Mengetahui masalah-masalah yang masih menjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan masalah-masalah yang belum ada kepastian hukumnya. 3. Soleh dan takwa. Yang ketiga, syarat khusus. Syarat-syarat mujtahid yang telah ditetapkan oleh para imam bagi yang mau berijtihad dalam Islam. 1. Hafal Al-Quran serta mengetahui susunan ayat sesuai sejarah turunnya.
dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Yang kedua, mengetahui hadis Nabi sekaligus mengetahui kualitas sahih dan lemahnya hadis. Ketiga, menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab, estetika, balaghah, penjiwaan, gaya bahasa dalam prosa dan syair, dan memahami makna yang terkandung dalam susunan bahasa Arab dari segala aspek atau dimensi. Syarat-syarat di atas harus dikuasai oleh orang-orang yang ingin melakukan ijtihad. Yang keempat, menguasai ilmu psikologi, memiliki ketakwaan kepada Tuhan dan rasa sensitivitas terhadap umat Islam sehingga mampu menilai kepentingan. Yang kelima, syarat lain yang harus dipenuhi adalah pengetahuan yang mendalam terhadap sejarah Islam, ilmu, dan politik. Timbulnya beberapa golongan, konflik panjang antara Islam dan agama-agama kuno, baik samawi maupun agama-agama animisme dan dinamisme. Hukum ijtihad. Ulama berpendapat, jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan syara', maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib ain, fard, wajib kifayah, sunnah atau haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut. Lapangan ijtihad atau majal al-ijtihad. Lapangan atau wilayah ijtihad atau majal al-ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Istilah teknis yang terdapat dalam ilmu usul fikih adalah al-mujruhud fih. Menurut Abu Harnif Muhammad Al-Ghazali, lapangan ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil qat'i. Secara lebih jelas, Wahbah Al-Juhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua, yaitu pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zanni, al-subut, wa al-dalalah atau salah satunya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.